Siap, berdoa, mulai. Ananda Aska, Akila, Sakit, Edan. Jadi hari ini yang tidak hadir Akila ya, kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa berangkat sekolah. Oke, Ibu sudah share ya linknya, silakan dibuka WA-nya kemudian di kalau sudah, kita tepuk tangan. Mungkin ada yang bisa memberikan pendapat terkait dengan gambar yang ditampilkan? Oke. Di gambar terlihat seorang wanita yang sedang sakit flu lalu dia sedang berusaha untuk membersihkan ingusnya. Benar ya, tadi yang dibilang Hasanah bahwa gambar tersebut adalah wanita yang sedang sakit flu. Oke, karena dia berusaha membersihkan kotoran yang keluar dari hidungnya. Oke, mungkin dari gambar tersebut ada yang bisa merumuskan pertanyaan. Pengobatan penyakit flu. Oke, tadi Astrid sudah menyampaikan satu rumusan masalah. Sekarang Ibu minta satu lagi yang bisa menyampaikan rumusan masalah. Ayo, siapa? Bagaimana cara pencegahan penyakit flu? Dari dua pertanyaan yang temanmu berikan, mungkin ada yang bisa menceritakan pengalamannya ketika sakit flu itu, pencegahannya dan pengobatannya seperti apa? Berdasarkan pengalaman saya saat terkena flu, saya mengobatinya dengan memperbanyak minum air putih, memperbanyak olahraga, tidur yang cukup, juga tambahan meminum jahe. Oke, itu tadi sedikit pengalaman dari Ririn. Kita beri tepuk tangan dulu. Nah, dari sini mungkin ada yang bisa menceritakan pengalamannya lagi. Ya, kalau dari saya, kalau lagi sakit flu itu mendingan pakai masker terlebih dahulu. Kalau saya terbanyak makan buah dan sayur, istirahat yang cukup, serta rajin cuci tangan. Tepuk tangan dulu. Jadi Ibu ingatkan juga karena musimnya juga sekarang gampang sakit gitu ya. Silakan dijaga kesehatannya, pola tidurnya yang cukup, makan makanan yang sehat sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu apa? Melakukan kegiatan diskusi dan presentasi peserta didik dapat menganalisis upaya pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Nah, jadi Rabies adalah penyakit infeksi yang umumnya diterima dan juga disebut penyakit anjing gila. Selain anjing berlebihan, kejang, dan biasanya hewan rabies akan mati 7-10 hari. kita sudah melihat tadi video tentang apa? Oke, ada yang bisa memberikan pendapatnya terkait dengan video yang ditampilkan? Silakan angkat tangan. Oke. Rabies itu bisa juga disebut dengan penyakit anjing gila yang menyerang sistem saraf pusat. Virus rabies ditularkan dari hewan ke manusia, Bu, melalui gigitan, cakaran, sama air liur yang mengenai kulit yang terluka. Gejalanya yaitu dengan adanya demam, kemudian sakit kepala dan dapat memburuk seperti hidrofobia, terus lumpuh dan juga keluar air liur yang banyak. Kan tadi di video dijelasin kenapa habis digigit lukanya itu harus dicuci, kenapa enggak langsung kasih betadine. Jadi setelah kita digigit anjing, kemudian ada luka bekas gigitan, nah luka tersebut harus dicuci dengan sabun atau deterjen supaya nanti lemak yang ada di virus rabies itu nanti larut, kemudian virusnya mati. Nah setelah itu baru diobati dengan betadine untuk menyembuhkan luka. Oke, untuk membangun pemahaman kalian terkait dengan tayangan video tersebut, Ibu akan membagi kelompok untuk
diskusi seperti kemarin ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kemudian disiapkan aplikasi Canva-nya, silakan dibuka. Ibu akan membagikan LKPD. LKPD-nya sekarang berupa elektronik ya. Jadi pakai Ibu akan menjelaskan tugas masing-masing kelompok. Mulai dari yang kelompok 1, mana kelompok 1? Oke. Kalau kelompok 1 tentang kasus demam berdarah, nanti dibuka kasusnya, dibaca, kemudian dikerjakan di lembar Jawa. Kasus tentang virus corona, kamu diskusikan bersama teman satu kelompokmu. Tugas kalian adalah menganalisis kasus AIDS yang ada di Indonesia. Kemudian oke, ada kesulitan? Enggak, sip. Oke. Kelompok ini ada kesulitan? Belum? Belum. Ya, bagus. Kita mulai presentasi. Dimulai dari kelompok 1. Sudah siap? Kami mempresentasikan, kami ada pantun buat teman-teman semua. Minum segelas air hangat, biar manis ditambah coklat. Assalamualaikum wahai sahabat. Pagi ceria makin semangat. DPD ini disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti yang betina yang bekerja. Pengobatan dan juga pencegahannya dapat dilakukan dengan melakukan 3M, yaitu mengukur, menguras, dan menutup tempat air. Mungkin dari sini ada yang mau bertanya, dipersilakan. Jadi kenapa berdarah itu hanya dapat ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti betina? Kenapa yang jantan tidak? Karena mereka membutuhkan darah manusia yang mengandung banyak protein untuk memproduksi. Menurut kelompok kalian, apakah penerapan COVID aman untuk lingkungan? Di sisi lain lanjut juga, vaksin akan tetap memiliki efek samping di mana terjadi polusi udara. Hal itu dikarenakan vaksin menggunakan insektisida sehingga udara terkontaminasi dengan racun. Oke, Niken dan Mustafa sudah paham? Sudah. Ya, oke. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Virus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Gejalanya ada batuk, demam, sesak napas, sakit kepala. Penyebabnya yaitu 1. Cuci tangan, 2. Jaga jarak, 3. Memakai masker, 4. Tetap di rumah, 5. Menjaga pola hidup sehat. Bagaimana bisa cuci tangan dapat membunuh virus corona? Salah satu memiliki basis molekul, satu sisi hidrofobik atau berkaitan dengan lemak, dan sisi lainnya yaitu hidrofilik. Nah, sisi molekul hidrofobik akan menghancurkan lapisan lemak pada bakteri atau virus. Kemudian sisi molekul yang tertarik pada air akan membuang virus dan bakteri bersama pusat dan air mengalir. Jenis masker apa yang biasanya digunakan untuk mencegah virus corona? Menurut WHO merekomendasikan 3 lapisan yang terdiri dari lapisan dalam yang terbuat dari bahan berdaya seragam seperti katun, dan lapisan tengah terbuat dari bahan bukan benua seperti polipropilен. Oke, kelompok 2 sudah melakukan presentasi. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, kelompok 3 punya jargon teman-teman. Kelompok 3. Stop HIV! Tidak. Nah, stop HIV/AIDS itu penyebabnya. HIV adalah sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Pengobatan dan pencegahannya itu pencegahannya 1. Tidak melakukan hubungan seksual dengan HIV. 2. Penggunaan kondom menurunkan resiko penularan. 3. Pemeriksaan pada daerah. Oke, kelompok 3 sudah mempresentasikan hasilnya, sangat bagus. Silakan jika ya ada yang mau bertanya, dipersilakan. Apakah
HIV dapat tertular melalui ciuman? Saya akan menanggapi pertanyaan dari Rahmat. Tidak, ciuman tidak dapat menularkan penyakit HIV karena penularan HIV melalui jarum suntik yang tidak steril dan digunakan berulang, melalui hubungan seks secara bebas dan penularan asli dari ibu menyusui yang positif HIV. Izin menanggapi, Bu. Tapi menurut saya ciuman itu dapat menularkan penyakit HIV jika mengharuskan mulut itu terbuka lebar. Karena bila ada gusi yang berdarah pada orang dengan HIV positif, maka kemungkinan besar orang tersebut bisa tertular. Gitu, Bu. Oke, jadi tadi ada perbedaan pendapat antara Haidar dengan Ririn. Apakah ciuman itu bisa menularkan HIV seperti itu? Nah, nanti akan Ibu bahas pada saat setelah presentasi. Apakah HIV dapat disembuhkan? Itu saat ini tidak ada obat untuk benar-benar menyembuhkan virus ini. Pengobatan yang ada saat ini baru dapat menurunkan jumlah virusnya dalam darah sampai pada poin virus ini tidak terdeteksi sehingga dapat mencegah AIDS terinfeksi. Oke, kita mulai dari yang HIV dulu. Apa tadi pengertiannya HIV? Sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih. Kalau sel darah putihnya sudah terinfeksi, maka akan menyebabkan kekebalan tubuhnya menurun. Kemudian, tadi ada pertanyaan, apakah ciuman bisa menularkan penyakit HIV? Jawabannya adalah bisa. Kalau sebatas ciuman bibir dengan bibir, kemungkinan tidak. Tetapi kalau misalnya ciumannya mengharuskan mulut terbuka lebar, nah ternyata mulutnya itu di dalamnya ada gusi yang berdarah atau misalnya ada luka di bagian dalam mulut, itu juga menularkan resiko penularan HIV. Jadi Haidar, jawabannya adalah bisa. Jadi kita bisa mencegah HIV dengan 5 langkah. Apa saja? A. Absen, artinya tidak melakukan hubungan seks secara bebas atau saat jauh dari pasangan kok selingkuh. Selanjutnya adalah DBD. Caranya gimana? Cara pencegahannya dengan melakukan 3. Apa yang keras? 3. Apa saja? Dan yang terakhir adalah corona. Cara pencegahannya ini sudah sering kita lakukan ya. Mulai dari penggunaan masker baik ketika sakit maupun ketika sehat. Kemudian mencuci tangan dengan sabun supaya nanti ada virus atau bakteri yang menempel di permukaan kulit nanti mati. Oke, setelah pembelajaran ini mungkin ada yang bisa menyampaikan kesimpulan hasil pembelajaran hari ini. Silakan angkat tangan. Oke, Pencegahan DPD yaitu melalui 3M, yaitu mengukur, menguras, dan menimbun, kemudian dengan fogging dan juga memakai lotion anti nyamuk. Pencegahan virus corona dapat dilakukan dengan memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan menjaga pola hidup. Pencegahan HIV dengan cara tidak melakukan hubungan seks bebas, tidak memakai narkoba, dan siap dan dikerjakan. Tidak terasa pembelajaran hari ini sudah selesai, semua materi sudah disampaikan dengan baik, presentasi juga sudah berjalan dengan baik. Besok silakan dipelajari materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 4, kemudian kita akan melakukan ulangan harian. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa penutup. Mulai. Akhir kata Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.